Sejak menjelang era reformasi, sederet kasus pelanggaran hak asasi manusia masih belum dituntaskan hingga kini. Mulai dari penculikan aktivis, kerusuhan 98 hingga penembakan aparat keamanan di aksi demonstrasi mahasiswa, kasusnya masih menggantung. Pendiri bangsa kita tuh sudah berpikir jauh dan lebih dulu memikirkan tentang HAM di Indonesia sebelum ada deklarasi global atau deklarasi universal terkait dengan HAM di Indonesia. Itu di tahun 48 ya. And then masuk ke babak baru ketika ada konstitusi kita mempersiapkan sidang gitu ya. Kita ada pembahasan yang lebih advance lagi gitu. Tapi sayangnya berhenti di tengah jalan karena ada pertarungan politik gitu ya, konsensus politik ketika konstituen ini upayanya berhenti total dan harus bubar lewat dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Setelah Pak Bung Karno lengser, kemudian pembahasan dan diskursus tentang politik dan HAM itu di Indonesia itu memasuki babak baru ketika situasi global itu semua negara di dunia itu terpengaruh secara langsung dari pertarungan antara blok barat dan blok timur gitu. Dan semua perspektif ilmuwan akademisi gitu ya, kiblat politik itu terpengaruhi dari situ semua, termasuk kita gitu. Nah, tepat Bung Karno lengser, masuk Pak Harto di rezim Soeharto gitu, yang sama sekali pembahasan tentang HAM ini benar-benar masuk ke ruang gelap gitu ya, jadi nggak dibahas sama sekali karena rezim Soeharto waktu itu fokus ke pembangunan kan ya selama 30 tahun. Tapi akhirnya terjadilah momen penting kelangsungan rezim Soeharto dan sekarang kita masuk daerah yang kembali dibuka itu loker yang namanya pembahasan politik dan HAM gitu. Menemukan momen cerahnya gitu karena akhirnya sudah mulai banyak gitu kelompok gitu ya, civil society yang muncul sebagai gerakan penyeimbang kala itu. Tapi momen itu juga disertai dengan banyak banget daftar hitam dari sisa rezim Soeharto gitu ya. Nah, sekarang kita sudah di posisi kekinian gitu kurang lebih. Tapi apakah Indonesia masih sudah sebegitu baiknya dalam pelaksanaan HAM gitu ya? Kalau menurut catatan Bangsa Mahasiswa sih sebenarnya enggak ya. Momen sekarang itu ada konflik agraria yang memang menyangkut dengan hak asasi ulayat dan kehidupan sosial di wadah sana gitu. Terus terbaru di NTT gitu yang kebanyakan udah bukan konflik vertikal lagi tapi sudah jadi horizontal gitu. Warga diadu sama aparat sama polisi, bahkan di Wadas itu intimidasi setiap hari oleh preman dan macam-macam, itu banyak banget gitu. Kamisan masih terus bersuara di depan istana gitu. Di Jogja juga banyak kasus-kasus yang tidak tercover gitu. Nah, bersama saya Joe dari Bangsa Mahasiswa, ini ada Bang Papang, adalah senior kita gitu ya, Pradi Elbahi, terus juga
pernah dikontras dan terakhir kemarin di Amnesty International, sekarang menjadi peneliti dan kajian lepas dan konsultan untuk isu dan kajian tentang HAM. Dan ada Bang Hari Wibowo atau biasa dipanggil Bang Harip, adalah Pimret dari Prisma gitu. Bersama semua kita hari ini dari Konstelasi ID, kita akan ngebahas tentang bagaimana membangun politik dan diskursus HAM di Indonesia. Undang-Undang 3, jadi gini ceritanya, dibuat kemudian sebagai reaksi dari 98, peristiwa Mei dan segala macam, kemudian dibuat Undang-Undang 39 tahun 99. Undang-undang isi dari Undang-Undang 39 tahun 99 ini di copy paste. Benar-benar di copy paste, periksa deh. Menjadi amandemen kedua Undang-Undang Dasar 45. Dengan sakralisme, nggak boleh ada penambahan pasal segala macam, maka disisipkanlah 28A, 28B, C, D, dan seterusnya. Kalau kita bandingkan aja tekstual antara Undang-Undang Dasar sementara 50 dan Undang-Undang, nggak ada apa-apanya tuh. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 45 itu saya simpulkan itu puisi, bukan sebuah teks undang-undang. Bandingkan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa puisi? Karena lucu gitu. Jadi gini, kalau di urutan-urutan sistem ketatanegaraan itu kan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar Konstitusi itu kan diturunkan dalam undang-undang. Undang-undang itu kan harusnya lebih detail, lebih mengatur secara rinci. Kalau ada pengakuan seperti DUHAM di dalam konstitusi kita, dan itu ada, pernah ada Undang-Undang Dasar sementara 50, maka seharusnya amandemen itu Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM seharusnya itu mengatur hal yang lebih detail daripada konstitusinya. Tapi ternyata Undang-Undang 3999 yang dibuat sebelum amandemen itu super normatif, lebih normatif daripada Undang-Undang Dasar sementara 50. Apakah di Indonesia, tadi kan dibilang kita mengalami, ini yang poin yang terakhir saya. Tadi kita dibilang bahwa situasi setelah reformasi dan makin lama makin ke sini itu disebut demokrasi, kemunduran demokrasi, kemunduran stagnan. Kita sekarang mengalami demokrasi iliberal. Pertanyaannya sederhana. Kapan emang Indonesia tidak iliberal demokrasinya? Ya kan? Kapan coba? Dari pelanggaran HAM itu bukan cuma negara, bukan cuma militer, bukan cuma polisi, tapi perusahaan. Perusahaan yang tidak membayar upah buruh layak. Perusahaan yang ketika membangun operasi bisnisnya itu menipu masyarakat adat setempat, sehingga menciptakan kerusakan lingkungan, bahkan menggusur mereka gitu secara paksa segala macam. Freeport itu salah satu contoh buruknya. Nah sekarang lagi diperdebatkan, ini pelaku HAM yang utama salah satunya adalah perusahaan. Sementara perusahaan bukan pihak dalam hukum. Dia swasta, dia korporat ya, betul. Bukan objek negara. Itu debat. Iya. Jadi sekarang ada diskusi untuk menciptakan satu hukum internasional, hukum HAM internasional yang bisa mengikat perusahaan. Harusnya undang-undang itu mengatur bukan hanya pengakuan terhadap hak asasi manusia, tapi ini yang penting. Menjabarkan lebih lanjut kewajiban negara, karena kita tahu bahwa HAM itu, standar HAM itu adalah urusan hak pemangku hak, pemegang hak yang kita sebut manusia di dunia, dan kemudian duty bearers-nya, pengemban hak dan pemangku
kewajiban, yaitu negara. Udah, selesai. Itu standar HAM itu cuma ngomong itu. Hubungan antara hak dan kewajiban, hak dari manusia di satu sisi dan kewajiban negara dari sisi lain. Ini inti dari semua standar HAM dan instrumen-instrumen yang ada ini, yang disebut kewajiban generik itu ya umum, bisa dilakukan, berlaku pada hak apapun gitu. Nah, 3 cuma sederhana. Ini saya selalu pakai ini, dan ini menurut Papang ini rumusan dari seorang ahli human right baik di bidang sipol maupun ekosop yang namanya Asbjørn Eide. Dia orang Norwegia ya, Pang ya, kalau nggak salah. Asbjørn Eide. Swedia, sorry, orang Swedia. Orang Norway dia, Asbjørn. Norway ya, orang Norway. Ya, itu luar. Istriku dia. Oke, iya, juga banyak teman-teman yang sekolah di Norwegia, di Eropa segala macam ini pasti kenal. Ini rumusannya dia, yang kemudian dijadikan ya semacam konsep dasarnya lah. To respect, to protect, to fulfill. Nah, kalau kita lihat HAM, hak itu sebenarnya kita bisa pilah. Hak itu ada 2 hal, yaitu soal aspek entitlement-nya dan aspek freedom-nya. Selalu, semua hak itu mengandung dua aspek ini, 2 dimensi ini. Seperti kayak cahaya itu kita bisa lihat sebagai gelombang, tapi juga kita bisa lihat sebagai partikel. Itu dualisme cahaya ya. Dan dua-duanya punya penjelasan yang saintifik, ilmiah, dan dua-duanya diakui lah. Cahaya itu punya dua sisi yang sama-sama bisa menjelaskannya. Nah, begitu juga hak. Hak itu selalu punya aspek keberhakan dan entitlement. Nah, dalam hal menghormati itu apa sih sebenarnya yang harus, tindakan apa yang harus dilakukan oleh negara? Pertama, apa yang disebut to respect itu berkaitan dengan negative right. Maksudnya negative right itu satu tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh negara. Jadi by omission, istilah teknis hukumnya itu by omission. Jadi negara justru tidak boleh melakukan apapun. Seperti juga kalau kita menghormati hak orang lain, kita nggak boleh intervensi kan, mencampuri. Misalnya kita menghormati hak dia untuk beragama, berkeyakinan, berpendapat, kita tidak boleh intervensi dengan cara yang koersif, dengan cara yang dengan kekerasan. Tapi satu perdebatan publik, satu perdebatan pikiran itu boleh. Saya boleh tidak setuju dengan pendapat Anda. Ini Voltaire nih, salah satu yang lahir dari zaman pencerahan dan ini revolusi Prancis. Saya bisa tidak setuju dengan pendapat Anda, bahkan menentang pendapat Anda. Tapi ketika Anda, hak-hak Anda untuk berpendapat diserang, dihancurkan oleh siapapun, saya akan bela Anda mati-matian. Orang Perancis sangat bisa membedakan karena sejarahnya, tradisinya, civil society-nya segala macam, karena revolusi Prancis juga bisa membedakan dengan sangat jernih mana konten pikiran seseorang dan kita bisa serang, kita bisa debat, dan mana hak dia untuk berpikir. Mana pendapat orang itu kita bisa setuju, tidak bisa setuju, dan mana hak dia untuk berpendapat. Yang kita bela bukan pikiran orang itu, bukan pendapat orang itu. Kita bisa berbeda, bahkan kita bisa bertentangan secara ideologis, secara pikiran dengan orang itu. Yang kita hormati adalah hak dia berpendapat, hak dia berpikir. Ini satu konsep filosofis yang lahir bukan dari awang-awang, tapi lahir dari secara historis, dari prinsip-prinsip liberal sebetulnya. To respect ini. Dan itu berlaku tidak hanya
pada negara tapi juga pada orang. Makanya di HAM itu dirumuskan ada kewajiban asasi manusia. Satu-satunya kewajiban asasi manusia adalah to respect, menghormati hak dan kebebasan orang lain. Gitu loh. Hak lo bukan pikiran. Kita bisa menentang anti pikiran itu. Makanya dilakukanlah debat publik. Makanya dilakukan itu. Tapi kita tidak boleh menyerang hak dia untuk berpikir. Kelihatan ya bedanya. Nah, pada umumnya kita di sini, mayoritas lah rakyat Indonesia, orang Indonesia, bahkan beberapa kalangan terdidik itu tidak bisa memilah mana konten pikiran, mana pendapat orang, dan mana hak dia berpendapat dan berpikir. Termasuk beragama dan berkeyakinan. Saya mau menggarisbawahi itu respect ini seperti main bola lah di Eropa. Kan pertandingan berlangsung, bisa dengan cara yang cukup keras tapi di bawah aturan. Tapi masing-masing pemain dan aturan-aturan FIFA, UEFA yang di Liga Champions itu respect kan. Kita menghormati ras dia, kita tidak boleh menyerang orang secara rasis, gitu loh. Kita bermain sebagai kira-kira kurang lebih begitu tuh respect. Ini menghendaki tindakan omission ya. Bertanding iya, di pertandingan itu iya, saling sikut, saling itu gitu. Itu namanya fairness gitu loh. Oke. Yang kedua adalah melindungi itu protect ini tadi udah secara khusus. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Sorry kalau agak kepanjangan tapi ini menurut saya agak penting. Ya. Terus yang kedua, di dalam hal keberagaman dia secara khusus negara harus melindungi kelompok tertentu yang rentan, anak, masyarakat adat, buruh dan lain-lain atau yang terdiskriminasi, perempuan, non warga negara. Dan kemudian secara umum dalam hal kebebasan ini penting. Negara menjamin agar hak dari kebebasan dasar tidak dilanggar oleh pihak ketiga. Nah, kalau ini terjadi, maka sistem hukum pidananya dia harus mengkodifikasi pelanggaran HAM-nya. Jadi kelihatan kan bedanya. Pelanggaran HAM satu soal, tapi ketika terjadi pelanggaran HAM, kewajiban negara dalam rangka to protect, dia harus membuat hukum. Pada umumnya, pada hukum pidana, pada umumnya di banyak negara, hampir semua negara beradab, negara bangsa modern. Bang Harwin, sedikit potong, maksud dari pihak ketiga itu siapa, Bang Harwin? Pihak ketiga itu non-state actor. Swasta. Ini to protect itu corporate gitu ya? Iya, termasuk corporate. Nanti saya akan di slide berikutnya. Non-state actor itu orang bukan negara, bukan atas nama negara, bukan state, tapi kelompok yang lain. Jadi to protect ini memang unik karena negara wajib melindungi perempuan dari KDRT dari suaminya, itu duty to protect. Iya, negara justru harus intervensi ketika hak seorang tidak dihormati oleh kelompok yang lain, haknya ya, kebebasan berpendapatnya dia diserang. Paling gampang kasusnya yang kita tahu FPI lah. Dan semua jenis-jenis itu. Mereka kan tidak menghormati hak kita untuk berdiskusi. Mereka kan tidak menghormati hak kita untuk berkeyakinan, beragama. Ketika pada titik itu, apalagi dengan cara koersi, paksaan, apalagi dengan kekerasan, apalagi dilakukan secara sistematik bertahun-tahun, maka negara harus intervensi. Oleh karena itu ini disebut horizontal effect of human error. Jadi kalau negara di atas, dalam visualnya ya, negara di atas, ini ada kelompok yang haknya yang satu dilanggar oleh hak yang lain atau tidak dihormati. Pelanggaran hak oleh non-state actor, oleh kita, itu kan karena kita tidak menghormati hak orang lain. Kebebasan dasar orang. Itu bisa terjadi dalam hubungan perburuhan. Ketika buruh mogok, hak-haknya tidak dihormati oleh pengusaha, hak mogoknya, buruh kemudian di PHK, pimpinan serikat buruh di PHK, atau terjadi union busting,
Maka pertama-tama yang harus dilakukan, negara harus bikin undang-undang untuk memprotek hak-hak buruh. Gitu. Kedua, negara tuh bisa eksekutif, legislatif, yudikatif. Yang disebut negara itu res politika lah, kita tahu. Gitu ya. Nah, itu satu. Dan kemudian negara kemudian harus menegakkan hukumnya. Dibikin hukum domestiknya, dan pada umumnya adalah hukum pidana. Pada umumnya, tidak selalu. Hukum perburuhan, PHI, pengadilan hukum industrial segala macam, itu adalah salah satu mekanisme untuk perlindungan terhadap hak-hak buruh. Upah yang layak, jaminan sosial, cuti melahirkan untuk perempuan, cuti haid segala macam, itu kan ada dalam standar perburuhan. Nah, itu harus dilindungi hak-hak itu. Yaitu ketika apa? Ketika korporasi tidak memberikan uang pada lembur, tidak memberikan jaminan kesehatan, tidak melakukan aturan-aturan K3 di dalam perburuan. Perburuan ini contoh sangat klasik bagaimana negara harus intervensi ketika hak-hak buruh dilanggar. Siapa yang melanggar? Bisa jadi yang pertama lah pasti non-state actor. Tapi juga bisa jadi juga pemerintah itu sendiri, aparat pemerintah. Dan kalau pemerintah ya sama aja, dia juga harus dihukum, dikenakan sanksi. Tapi sebelum semuanya itu terjadi, pelanggaran-pelanggaran HAM yang sifatnya horizontal, yang pelanggaran HAM horizontal itu kalau dalam istilah bakunya disebut untuk membedakan dengan human rights violation. Human rights violation itu pelanggaran yang dilakukan oleh negara, state actor. Kalau human right abuses itu pelanggaran yang dilakukan oleh non-state actor, oleh kita. Karena apa ya? Karena kita tidak menghormati hak dan kebebasan orang lain. Pengusaha tidak gitu ya. Kira-kira ini oke, saya cepat aja. Yang memenuhi seperti tadi yang Papang bilang, untuk menjalankan ini butuh sumber daya. Tadi Papang sudah jelaskan, dan ini pada umumnya di rumpun hak ekonomi sosial budaya. Tapi bukan berarti misalnya itu butuh semua hak itu pasti butuh pengerahan sumber daya ya. Tadi dalam contoh kasus penyiksaan tadi jelas. Oke. Nah, yang menarik adalah ada satu aspek yang disebut freedom yang tidak bisa difulfill, tidak bisa dipenuhi. Karena apa? Karena logikanya ini tindakan omisi, artinya justru tidak boleh bertindak. Ini juga komisi, negara harus intervensi untuk melindungi hak-hak tersebut. Terus kemudian ini saya bilang sih super komisi. Ini istilah saya aja untuk membedakan dengan perlindungan. Jadi harus ada pengerahan sumber daya untuk supaya hak tersebut terwujud apa? Untuk hak atas pendidikan, kesehatan, pangan, air bersih, perumahan, dan hak-hak untuk atas pekerjaan itu harus mengendaki pengerahan sumber daya. Makanya muncul logika tadi yang Papang jelaskan, logika progressive realization, perwujudan secara bertahap, karena setiap negara pasti punya beda-beda sumber daya yang dan tidak harus dipaksa. Oke. Itu bedanya. Omisi ini artinya negara justru negatif right. Negara nggak boleh melakukan apa-apa. Kalau dia melakukan pelanggaran. Kalau negara ada hak kita untuk berdemonstrasi, tapi negara melarang demonstrasi tanpa satu ketentuan yang jelas, batasan-batasan yang boleh demonstrasi dan tidak boleh. Batasan yang paling gampang adalah demokrasi secara damai. Kalau demonstrasi secara damai itu diserang, dilarang, ya berarti negara tidak menghormati hak orang untuk berdemonstrasi, berunjuk rasa. Sesimpel itu. Gitu. Negara berarti melakukan human rights violation. Tapi kalau FPI menyerbu diskusi, seminar yang kita lakukan secara damai, gitu, dia melakukan human rights abuses.
Dan ketika seseorang melakukan human rights abuses, maka negara harus intervensi. Intervensinya apa? Mencegah supaya FPI tidak melarang kita. Dia harus menghormati kebebasan dan hak kita untuk berdiskusi. Kalau teman-teman tahu kasus YLBHI, penyerangan di YLBHI waktu itu ada seminar 6566. Itu negara jelas-jelas tidak menghormati hak kita untuk berseminar. Maka malah dia fasilitasi penyerang-penyerang terhadap gedung YLBHI itu 16-17 September 2017. Saya ingat tanggalnya. Oke, kurang lebih begitu. Oke, ini secara singkat aja. Nanti kalau misalnya teman-teman kapan anytime lah. Saya sih oke kalau mau lebih detail lagi. Tapi semua ini ada dasarnya, ada konsep filosofisnya. Apa sih tujuan to respect negara itu? Tujuannya adalah ini, menjamin liberty. Menjamin liberty dari rakyatnya sendiri, dari warga negaranya, terutama warga negaranya, rakyat dan sebenarnya seluruh manusia yang berada dalam wilayah yurisdiksinya. Liberty tujuannya. Ketiga, yang kedua, melindungi itu apa sih? Justice. Agar ada keadilan di sebuah negara. Karena itu dalam konsep kewajiban negara to protect, dia harus membuat undang-undang, harus membuat sistem hukum, harus membuat sistem peradilan sehingga tercapai yang namanya justice. Dan ketiga adalah welfare, kesejahteraan. Kita periksa adalah dalam hampir seluruh konstitusi negara bangsa di dunia ini, konstitusinya, undang-undang dasarnya, pasti ada kandungan ini. Demi kemerdekaan, kebebasan bangsanya, demi keadilan, demi kemakmuran, kesejahteraan rakyatnya. UUD 45 juga ada. Sesimpel itu. Jadi human right itu bukan sesuatu yang barat, bukan sesuatu yang ini, itu sesuatu yang secara universal sudah menjadi kerangka berpikir dari sebuah negara bangsa modern. Sesimpel itu. Dan kita periksa konstitusi, ada semuanya. Liberty, justice, and welfare. Ini buat saya sih menariknya ketika saya belajar. Tapi oke, kita terus sekarang problemnya, terutama dari segi to protect, karena ini yang paling agak membutuhkan logika yang agak menyeluruh. Jadi dalam rangka secara khusus, maksudnya apa nih? Secara khusus negara melindungi kelompok tertentu yang rentan, anak masyarakat. Dalam isu HAM ada dua isu besar, yaitu problem protection dan problem diskriminasi. Nah, kalau kita kelompokkan, eksklusif ya pengelompokannya ini, yang disebut tadi collective right, dalam tanda kutip juga kolektifnya, kita tidak harus membayangkannya itu sebagai sebuah kolektif yang konkret. Perempuan itu problemnya apa? Kalau dalam human right memandang, problemnya itu bukan protection. Problem utamanya ada diskriminasi, kesetaraan, emansipasi perempuan. Diskriminasi berbasis gender. Situasi yang muncul apa? Sosial historis. Karena sosial historis tertentu di dalam peradaban manusia, di peradaban manusia artinya di semua budaya, pada umumnya, maka ada diskriminasi berbasis gender. Dan ini harus diatasi. Makanya ada kovenan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Tindakan afirmatif yang harus dilakukan apa oleh negara? Emansipasi, kesetaraan. Gitu. Ini tadi menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh negara. Ada problem lain. People with HIV/AIDS. Ini satu kelompok khusus yang rentan, yang disebut ini kelompok disebut sebagai vulnerable group, kelompok rentan. Khusus, situasi khususnya apa? Karena dia kemudian karena ya, macam-macam hal lah. Historis individu manusia kan bisa macam-macam.
ada problem kesehatan di situ. Apa yang harus dilakukan? Dia bukan dilindungi, tapi dia harus diemansipasikan. Hak-haknya harus tetap sama. Dia punya akses kesehatan yang sama dengan orang yang bukan mengidap HIV/AIDS. Dia harus dilayani kesehatannya sama. Kesetaraan problemnya yang muncul, bukan perlindungan. Ada people with disability, different ability disable, khusus ini karena kekhususan hayatinya dia, different ability. Ini juga harus diemansipasi. Problem mereka kan mereka tidak harus punya akses yang sama untuk menggunakan jalan, untuk menggunakan trotoar, untuk mengakses pada ruang-ruang publik kayak gitu loh. Untuk mendapatkan hak yang sama atas pekerjaan, jangan karena mereka different ability, disable, karena mereka tidak tertutup aksesnya untuk pekerjaan. Gitu. Tapi ada khusus mental disability khusus. Nah, pada mental disability memang problemnya adalah proteksi, perlindungan, ketakmampuan mental. Gitu. Terus kemudian lansia. Lansia juga ketuaan. Ini juga kesetaraan dan emansipasi. Saya cepat aja, minoritas agama ini juga ini problem sosial sebagai kelompok minoritas yang problemnya mereka sering didiskriminasi. Kelompok-kelompok minoritas tidak kalau kelompok mayoritas boleh melakukan ibadah, kalau kelompok minoritas itu tidak dilarang ke gereja atau ke masjid seperti Ahmadiyah, dilarang beribadah. Itu problemnya emansipasi. Oke, terus lanjut LGBTIQ, seksualitas juga problemnya emansipasi, bukan proteksi. Mereka tidak butuh proteksi dari negara. Apa yang mau diproteksi dari mereka? Enggak, mereka butuh emansipasi supaya disetarakan sama dengan orang-orang yang lain dengan orientasi seksual hetero. Pengungsi IDP ini juga khusus. Ini baru perlindungan. Kenapa perlindungan pengungsi? Jadi kalau misalnya tadi kan ada bencana Semeru nih. Semeru erupsi, meledak, gitu. Muncullah yang disebut internally displaced person. Satu situasi khusus yang membuat mereka rentan. Akses nafkah, anak-anak nggak bisa bersekolah segala macam. Mereka harus dilindungi, diberikan santunan segala macam. Problemnya adalah problem proteksi. Dan secara khusus yang saya mau tekankan di sini, anak. Anak dalam arti kata umum, genderless ya. Kita belum ngomong gendernya malah perempuan atau laki-laki, tapi anak. Itu problemnya juga problem karena statusnya khusus sebagai anak, yaitu orang yang belum dewasa, maka dia harus diproteksi. Masyarakat apapun di dunia ini selalu memproteksi anak. Bukan hanya manusia, bahkan hewan, satwa. Punya intuisi untuk melindungi anaknya dari semua serangan. Apalagi manusia, Homo sapiens. Problemnya proteksi. Karena itu dia punya hak khusus. Yang dalam kapasitasnya secara hayati ya. Secara bukan hanya biologis tapi juga psikologis. Non warga negara ini adalah problem kesetaraan, equality. Buruh ini problemnya adalah proteksi. Kenapa proteksi? Karena dia buruh sangat rentan untuk dieksploitasi oleh pengusaha, oleh majikan, apalagi kita tahu bahwa sistem modern kita sekarang adalah kapitalisme. Dasar dari kapitalisme itu adalah eksploitasi terhadap buruh. Dia harus diproteksi. Maka muncul standar perburuhan, undang-undang perburuhan dan seterusnya. Dan kita juga punya undang-undang. Repotnya kita kemudian oleh Omnibus Law, standar perburuhan domestik kita, undang-undang 13/2003 itu dikebiri jadi Omnibus Law. Dihancurkan bahkan 13/2003. Di situ perlindungan hak pokok, perlindungan cuti, perlindungan jaminan sosial, kecelakaan kerja, kesehatan, macam-macam terkait dengan hak.
Masyarakat adat juga problemnya perlindungan. Kenapa? Karena masyarakat adat salah satunya beda pola pikirnya dengan kita, orang yang bukan masuk dalam kategori masyarakat adat. Karena mereka, misalnya salah satu yang berbeda, tanah itu buat mereka tuh milik tanah. Tanah itu buat mereka segala-galanya. Tanah dalam arti kata lahan, dalam hutan dan macam itu segala-galanya. Hidupan mereka di situ. Bahkan mereka ada yang percaya bahwa mereka adalah milik nenek moyang dan ini tanahnya. Karena itu kita harus hormati hak mereka atas lahan. Karena mereka harus dilindungi dari kemungkinan di sini historisnya adalah modernisasi. Masyarakat modern sekarang kan polanya penghancuran. Nah, ini terkait dengan penghancuran lingkungan. Oke, tersangka terpidana juga. Problemnya apa? Perlindungan, bukan kesetaraan. Terpidana, narapidana itu adalah orang yang dicabut secara hukum dan dibolehkan oleh standar HAM memang untuk dihukum karena melakukan kejahatan tadi, crime, karena melakukan kejahatan, dihukum dan dibatasi hak-haknya untuk berkomunikasi, untuk berpergian, untuk itu dipenjara. Ya, nah karena itu, karena dia udah dicabut kesetaraannya, kurang lebih kesetaraannya dengan orang biasa, maka seringkali dia harus diperlakukan juga harus dilindungi karena tidak hanya kebebasan bergeraknya, kebebasan berkomunikasinya, ini dengan keluarga, bahkan hubungan biologis dengan istrinya atau dengan suaminya, itu yang dicabut, termasuk juga beberapa hak-hak perdatanya dia, maka ini bisa merembet kemana-mana. Hak dia untuk air bersih, hak dia untuk makan di rutan, di penjara, hak dia atas kesehatan nggak boleh dicabut. Yang dicabut cuma beberapa hak aja karena dia dihukum. Nah, karena itu perlu ada treatment khusus. Dia harus dilindungi dalam arti kata itu ya. Bukan dalam arti kata dia tidak dihukum atau dibebaskan dari hukuman, enggak. Oke, kaum miskin ini juga kesetaraan. Supaya dia naik derajatnya menjadi program pengentasan kemiskinan.